Oke, teman-teman, kita mau membuka yang ini untuk mengaktifkan akal pikiran. Sebetulnya buat memutusin kasus kita nggak perlu pakai akal pikiran, kan undang-undangnya udah jelas kan. Jadi hukum sebagai institusi sudah diatur keketatan penggunaan dalil, Anda nggak bisa menyimpang dari situ. Tetapi di dalam keadaan tertentu, ketika fakta itu kabur, ketika eviden itu tersusun secara tidak sistematis, dia mesti dirapikan melalui akal pikiran. Jadi apa fungsi akal di situ? Fungsi akal adalah merapikan berantakannya sesuatu yang kita sebut fakta. Setelah dirapikan, dia jadi data. Data adalah fakta yang sudah dirapikan. Dapat poin itu ya? Mengaktifkan akal pikiran artinya mencurigai keadaan yang ada di depan kita. Akal itu mengarahkan kita untuk mencurigai. Jadi akal selalu ada dalam kondisi kuriositas. Apa sebetulnya yang menghambat sebuah kasus itu? Ketidakcukupan fakta atau ketidakmampuan untuk merapikan fakta itu sehingga jadi data? Nah sekarang ada masalah. Bukankah data itu sudah tersedia, bahkan disebut sebagai big data? Nah fungsi logika adalah memastikan bahwa apa yang kita sebut data itu kadang-kala tidak cukup sebagai dasar untuk mengambil keputusan, termasuk keputusan hukum. Bagaimana misalnya kalau datanya tidak mencukupi? Oh ya, ada dalil bahwa setiap kasus harus menimbulkan hukum. Kalau tidak ada, tugas hakim untuk mencarikan hukumnya. Kan itu prinsip pertama di dalam menangani kasus. Ada aduan, artinya ada hukumnya. Nah, ontologi ini yang kadang-kala membatalkan kita untuk menyimpang dalam pengertian, pergi pada reasoning dan meninggalkan sebentar regulasi. Kita pergi pada reasoning, lalu kita anggap oke, kita taruh dulu dalam tanda kurung, kita simpan dalam tanda kurung yang kita sebut sebagai dalil-dalil. Oke, dapat poin itu ya? Jadi ada institusi, di dalamnya ada establishment ideas, establishment regulasi yang udah final, tetapi kasus itu selalu bertumbuh. Dan apalagi di Indonesia, ada hukum adat, ada peristiwa-peristiwa sosiologis, peristiwa antropologi, yang kadang-kala interpretasinya itu harus dipakai secara bijak, bukan sekedar berdasar pada black letter of law, pada hukum yang tertulis. Itu yang kita sebut sebagai kepentingan multikultural, kepentingan memanfaatkan kondisi multikultural supaya kesepadanan antara perintah hukum dan diskresi si hakim itu bisa memenuhi rasa keadilan. Kesepadanan antara konstruksi hukum dan diskresi si hakim memungkinkan dicapainya kondisi maksimum dari keadilan. Kondisi maksimum, bukan kondisi final, tapi kondisi maksimum. Oke, dapat poin pertama ya. Oke, sebelum saya lanjut, ada nggak pelajaran di Fakultas Hukum yang namanya legal reasoning atau yang mirip-mirip dengan itu untuk mengatasi hal tadi? Kan tadi saya terangkan bahwa sebetulnya tidak diperlukan lagi legal reasoning kalau jumlah undang-undang, jumlah aturan sama dan sebangun dengan jumlah fakta. Artinya semua potensi pengucapan delik itu sudah diantisipasi oleh undang-undang. Tapi kita tahu bahwa peristiwa selalu lebih kompleks dari regulasi. Kan itu masalahnya kan?
Ya ada hak hakim untuk menemukan undang-undang, ya kita tahu itu. Tetapi apa yang mesti kita ucapkan di dalam keadaan hakim yang punya kemampuan untuk membuat undang-undang di dalam keadaan tertentu juga akhirnya jadi pasif. Gimana akalnya? Tidak tersedia oleh undang-undang, crime-nya belum bisa diputuskan karena belum ada undang-undang, sehingga sesuatu itu tidak bisa disebut crime. Nah, disitulah pentingnya logika. Dalam keadaan faktanya tidak cukup, many times we must reason without knowing whether our facts are true. Okay? But we do want our reasoning to be correct. Mungkin aja kita dihukum oleh Tuhan, tapi itu nanti pertanggungjawaban di akhirat. Tapi otak saya mesti saya pakai dalam keadaan fakta sedikit sekalipun itu. Dapat nggak poin itu? Apalagi Anda bantu bisa dengan doa itu, maka dianggap logikanya kuat, nggak ada urusan dengan Tuhan tuh. Logika, doa itu. Jangan pilih. Saya udah berlogika, backup dengan doa. Ya bagus, tapi itu nggak ada urusan dengan metode. Sama seperti saudara di bandara, di asuransi sampai di atas pesawat sudah berdoa. Supaya apa? Supaya selamat. Doa saudara itu mensubsidi perusahaan asuransi, ya kan? Ya, tapi kan kita orang lemah. Iya, tapi secara logika Anda punya asuransi, ngapain berdoa? Itu artinya Anda memperbanyak keuntungan perusahaan asuransi. Ada mau protes? Harus berdoa. Udah berdoa ngapain di asuransi? Kan Tuhan nggak bisa Anda tipu itu. Anda udah berdoa, tapi Anda masih beli asuransi, artinya Tuhan anggap lu nggak yakin gua akan selamatin lu. Dapat ngapain itu? Terganggu kan? Secara moral kita terganggu. Tetapi logika harus begitu. Kalau Anda beli asuransi, ngapain Anda berdoa? Kalau Anda berdoa, ngapain Anda beli asuransi? Sekeras itu logik itu. Logika itu selalu berupaya untuk melihat keadaan di balik fakta. Karena fakta itu tangible, logik adalah konstruksi berpikir. Ada kalimat, secara faktual Anda baca kalimat itu. There is 3 mistake in the sentence. Ada 3 kesalahan di dalam kalimat itu. Jelas terbaca. Sebagai datum korporeal, ini kalau dalam nama ini datum korporeal. Korporeal artinya bertubuh. Datum artinya data. Data yang bertubuh itu terbaca oleh indra, oleh indrawi. Okay. Apa aja? Coba Anda renungkan dengan akal budi. Apa sebenarnya problemnya? Logika tidak melihat fakta. Jadi semakin Anda pasang mata di situ, Anda tidak akan temukan. Di mana kesalahan ketiga? Kesalahan pertama adalah kesalahan grammar. Kesalahan kedua adalah kesalahan spelling. Kesalahan ketiga adalah, saya ulang nih ya. Perhatiin ya. Kesalahan pertama terlihat apa enggak? Guys, harusnya A bukan is. Kesalahan kedua terlihat apa enggak? Sekarang sudah cari kesalahan ketiga. Bukan, ada 3 kesalahan. Satu adalah kesalahan grammar, 2 kesalahan, 3 kesalahan fakta. Kalimat itu sendiri berbohong. Dapat nggak? Dia bilang ada 3, ternyata cuma 2. Jadi kesalahan ketiga adalah kalimat itu sendiri maknanya bohong. Dapat poin itu? Sekarang kesalahan ketiga terlihat dengan mata apa tidak? Oke, kenapa saya tahu? Kesalahan ketiga terlihat oleh logika. Seringkali kita masuk di dalam kesulitan semacam itu. Datanya banyak, tapi kita tidak bisa bikin jarak dengan data itu.
Jadi logik itu hanya berurusan dengan kemampuan melihat the unthinkable. So do think the unthinkable, yang tidak dilihat orang yang umum. Kalau Anda berdebat dalam semua talk show segala macam, Anda fokus pada kalimat orang yang sebenarnya nggak ada maknanya tuh, kayak tadi tuh yang menerangkan sesuatu yang udah ada definisinya. Jadi Anda lihat di belakang kepalanya ada apa? Di belakang kepala seorang kriminal ada apa itu? Kelas ini dimaksudkan untuk mendinamisir potensi Anda untuk berpikir yang terhalang oleh dua hal. Satu, feodalisme. Feodalisme itu membatalkan orang berbuat karena dianggap bahwa dia punya kekuasaan lebih tinggi, saya lebih rendah. Padahal di kelas itu ada kesetaraan argumen. Tiba-tiba karena yang ngomong orang tua, yang ngomong ustadz, yang ngomong pejabat, maka oke, dia benar. Jadi jangan masuk dalam fallacies yang disebut ad verecundium. Ad verecundium artinya mengandalkan posisi seorang padahal argumennya palsu. Di kecamatan Sukamaju ini, di desa Sukamaju, ternyata kejahatan terhadap perempuan naik setiap tahun. Jadi ada eskalasi kejahatan, tiba-tiba secara eksponensial kejahatan itu tumbuh lebih cepat dari pembangunan IKN. Nah, kayak IKN-nya mangkrak. Kejahatan tidak pernah mangkrak. Jadi Anda bayangkan, data menunjukkan bahwa jumlah perkosaan di kabupaten ini dari hari ke hari naik. Karena itu, legislator pembuat kebijakan mengusulkan proposal untuk menaikkan hukuman pemerkosa pidananya setara dengan pembunuhan. Masuk akal kan? Buat apa? Deterrent effect, efek jerah. Perhatikan ya, uraian saya. Proposal masuk dibahas di Oke. Karena tingkat kejahatan terhadap perempuan di dalam kasus perkosaan naik, untuk menurunkan kejahatan itu harus ada law as a tool of social engineering. Harus di-engineer masyarakat itu, mengengineer supaya ada deterrent effect, efek jerah itu. Efek jerah paling bagus adalah kalau pidananya ditingkatkan, dinaikkan. Kalau perkosaan 15 tahun, sekarang perkosaan disamakan dengan pembunuhan jadi jadi capital punishment, hukuman mati. Oke. Jadi diputuskan kenaikan pidananya. 2 tahun kemudian dievaluasi. Setelah evaluasi, ternyata tingkat perkosaan tetap tinggi, bahkan naik 50%. Sekaligus pembunuhan naik. Jadi pemerkosaan disertai pembunuhan naik. Sekarang mari kita lihat logiknya tuh. Sudah dinyatakan tingkatnya meningkat sehingga diperlu deterrent effect. Ternyata justru kasusnya melonjak. Diskusi lama diundang ke sini, di pastor pendeta diundang ke sini. Kesimpulannya apa? Kesimpulan dari FJD, memang manusia Indonesia makin tidak bermoral. Karena itu perbaiki moralnya. Oke, bikin aturan baru. Setiap pagi doa di pinggir jalan, ucapin Pancasila, nyanyikan Indonesia Raya, angkat tangan,
NKRI harga mati. Nah itu adalah upaya untuk membenahi moral junta integrity. Setahun kemudian dievaluasi lagi, makin naik lagi. Karena kita memang udah dikutuk oleh Tuhan. Coba kita Anda mulai berpikir apa sebetulnya masalahnya sehingga tingkat perkosaan naik disertai pembunuhan justru. Regulasinya gagal, doanya mentok, NKRI harga mati, betul-betul mati. We are riding the tidal wave of stupidity. Teorinya kita mau diskusi supaya kita praktekkan logika itu, praktekkan. Pelajaran logika banyak-banyak nih. Mona Lisa, siapa yang lukisan Mona Lisa dibuat oleh siapa? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Oke. Apakah itu lukisan sekali jadi? Lukisan Mona Lisa. Apa nama lengkapnya Mona Lisa? Mona Lisa aja. Mona Lisa. Lukisan Mona Lisa itu adalah lukisan terakhir di kanvas yang sama setelah Da Vinci gagal untuk mencari objek. Jadi kanvasnya dia udah lukis, sudah pakai cara berpikir Da Vinci ya untuk bahasa itu nama Mona Lisa. Cocok, nemu aja Pak Ruki untuk menjelaskan. Ini kanvasnya Da Vinci. Dia lukis pertama, dia nggak puas, dia hapus. Dia tutupin lagi. Dia lukis kedua, dia kasih gambar. Baru setelah berkali-kali dapatlah model itu. Yang senyumnya ke kiri, kamu senyumnya ke kanan. Jadi kamu bukan Mona Lisa, bisa Mona kamu. Jadi Anda lihat bahwa lukisan ini baru bisa diketahui berkali-kali dihapus oleh Da Vinci ketika ada teknologi untuk melihat lapisan-lapisan itu. Ternyata di belakang itu adalah, lalu orang bertanya, di belakang ide menghapus itu apa sebetulnya? Sama seperti menghapus kejahatan. Setiap hapusan kejahatan, dia menimbulkan kejahatan baru, right? Dan teori dekonstruksi, kalau kita belajar pendekatan dekonstruksi dalam hukum, Anda hapus jejaknya, justru itu yang memungkinkan Anda tertangkap. Jadi penjahat yang goblok itu dia hapus jejak. Penghapusan itu membawa kecurigaan kenapa dia hapus. Jadi banyak penjahat yang justru menjebakkan diri dia sendiri karena dia menghapus jejak. Padahal setiap kali saya hapus, terus di sini ya ini kotor, kasih ini saya hapus, hilang nggak dia? Hilang. Tapi pada saat yang sama jejaknya ada di sini. Saya buang, saya ganti, baru saya hapus nih. Ada jejak di sini nggak? Nggak ada. Yang ada di sini yaitu goresan ini sendiri di situ. Jadi ada traces di situ. Setiap kali saya menghapus traces, timbul traces baru. Orang melihat crime dari posisi seseorang sebagai moral subject. Baik. Di dalam satu teori logika hukum ada yang disebut IAL. IAL. Economic Analysis of Law. Artinya hukum itu dipelajari bukan berdasarkan teori hukum, tapi berdasarkan teori ekonomi. Bahwa seorang kriminal dia adalah homo economicus. Apa itu homo economicus? Orang yang memaksimalkan keuntungan. Dia adalah seorang maximizer. Jadi dia berpikir rasional. Homo economicus selalu berpikir rasional. Benefit cost analysis. Dapat berita. Sekarang
Anda memperkosa tadi, Anda akan dihukum sama dengan membunuh. Maka bagi si homo economicus lebih baik memperkosa sekaligus membunuh. Kenapa? Bukan hukumnya sama, kemungkinan saksi itu hilang karena dibunuh. Kalau Anda memperkosa, saksi mesti hidup. Dia, apa namanya, videomu dia sebar-sebar itu. Itu wajahmu bukan wajah anggota DPR. Kalau wajah anggota DPR udah viral. Jadi si pembunuh ini, moral person ini berpikir efisien sebagai seorang homo economicus. Lebih efisien memperkosa sekaligus membunuh. Potensi saksinya lebih kecil dari kalau tidak membunuh. Nah, itu yang saya terangkan tadi. Nanti dianggap dia nggak bermoral, udah memperkosa membunuh pula. Lah kalau dia bermoral dari awal dia nggak akan memperkosa. Dapat logika itu ya. Jadi kadang-kala ilmu hukum itu dibantu oleh metodologi dimulai, namanya tadi metodologi economic analysis of law. Yang kembangkan ini seorang ekonom namanya Richard Posner. Dia kemudian jadi hakim Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung Amerika. Di Indonesia bukunya cuma 2. Yang saya punya sama yang punya Pak Arief. Tempat saya di Sentul tuh ada buku-buku tuh. Tiba-tiba waktu Pak Arief main-main ngobrol-ngobrol, dia lihat ada buku Richard Posner. Banyak orang datang ke situ dan nggak tahu bahwa Richard Posner itu seorang ekonom yang metodenya bisa dipakai untuk menerangkan crime yang basisnya adalah homo economicus, benefit cost analysis. Dapat poin itu ya? Oke, ada masalah lain soal. Jadi kadang-kala kita membuat regulasi tanpa menghitung si pelaku itu adalah subjek hukum, meta subjek hukum. Dia memang subjek hukum, tapi dia juga ada subjek ekonomi. Dapat nggak poin? Jadi kalau FGD jangan undang tokoh agama aja atau legislator. Mereka nggak ngerti bahwa si potensial dilakukan oleh si terpidana itu, yang tersangka itu, dia bertindak sebagai seorang pelaku ekonomi. Kejahatan harus dilihat juga sebagai peristiwa ekonomi. Itu masalahnya. Oke, dapat poin itu. Oke. Sekarang kita balik pada usulan dia tadi. Kebiri aja supaya ada efek jerah. Oke. Efek jerah pada siapa? Apa yang ada di belakang retorika bahwa efek jerah dimaksudkan untuk mencegah kejahatan di masa depan? Kan begitu jalan pikirannya kan? Artinya di belakang itu ada asumsi bahwa semua orang itu adalah penjahat. Ada penjahat. Jadi nggak perlu jadi hakim. Kan dalil itu berlaku universal. Jadi kalau Anda jadi hakim, saya nggak percaya karena Anda sendiri bikin dalil bahwa saya potensial melakukan kejahatan. Anda menjadi hakim, artinya Anda ingin menghilangkan bagian buruk dari watakmu itu sebagai potensial criminals. Benar? Kalau dia potensial, nggak bisa kita hilangkan. Kan yang bisa kita hilangkan sesuatu yang sudah aktual, bukan yang potensial. Bagaimana menghilangkan yang potensial? Per definisi potensial artinya mungkin terjadi. Begitu dia manifest, kita hilangkan itu melalui pemidanaan. Coba saya ajak bicara agak ngaco ya. Setiap kita potensial untuk jadi kriminal, oleh karena itu deterrent effect dimaksudkan untuk mencegah yang akan datang. Benar? Oke. Seragi dikebiri hari ini supaya
Alfi tidak melakukan kriminal besok, oke? Jadi potensi si Alfi ini untuk memperkosa, potensinya sudah dihukumkan pada dia yang aktual. Adil nggak tuh? Mana coba? Dia mau memperkosa, tapi supaya dia nggak kena hukum, dia halangi niat dia karena melihat si Saragi dikebiri, maka dia gembira. Syukur lo dikebiri, jadi potensi itu mencegah gue. Di mana logikanya coba? Potensi Anda dibebankan hukumannya pada dia coba. Nah tau nggak? Dalil itu lah. Padahal mestinya Anda yang akan dihukum itu. Dia tidak boleh dihukum demi menyelamatkanmu. Itu prinsip Immanuel Kant membatalkan itu. Anda tidak boleh menjadikan dia alasan untuk memperbaiki moralmu. Dapat begitu ya? Jadi ada absurditas terhadap teori penghukuman dilihat dari perspektif deterrent effect. Ini berjalan. Nah, saya membongkar itu dalam behind criminal codes. Niat Anda untuk memperkosa dibatalkan dengan memberi dia hukuman kebiri. Padahal mestinya niat Anda dalam kuadrat aja supaya Anda kena kebiri juga. Anda itu artinya every single person itu. Oke. Jadi kita terangkan itu, tentu nanti kita lihat kenapa deterrent effect itu tetap dipakai. Itu soal prinsip utilitarianisme, bukan prinsip Kantianisme. For the sake of utilitarianism.